Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang di studio Droid Lime ini ada kedatangan sebuah HP baru ini dari Realme, yaitu Realme GT6. Jadi info aja kalau kita tuh tahun kemarin sempet nyobain Realme GT5 Pro. Waktu itu sih memang ROM-nya ROM China, jadi memang nggak resmi kan di Indonesia. Jadi dengan datangnya Realme GT6 ini menandakan ya kalau GT series is back. Oke, jadi langsung aja kita unboxing dulu. Ini dusnya, di bagian depannya ini langsung ada tulisannya ya tuh. AI di bagian pojok kiri atas, terus di tengahnya adalah GT6. Warnanya juga warna kuning khasnya Realme dan dusnya ini didominasi oleh warna hitam. Di bawah sini ada Realme dan ke bagian belakangnya nih. Nah, di bagian atas ini ada spesifikasi highlightnya. Di bagian ini nih ada Snapdragon 8S Gen 3 chipset. Ini jadi yang pertama yang menggunakan chipset ini di Indonesia nih, Realme GT6. Terus sebelahnya ada 6000 nits Ultra Bright Display. Layarnya ini punya tingkat kecerahan 6000 nits. Terus kameranya ini pakai LYT 808, ada OIS kameranya. Terus ngecasnya ini 120 watt charge, terus 5500 baterainya. Nah, di sini keterangannya versi yang kita punya adalah RAM 12, storage-nya 256, dibuat di Indonesia nih. Jadi barang resmi di Indonesia. Oke, yuk, jadi kita langsung buka aja HP-nya ya. Ini ada keterangannya AI GT6. Nah, dengan ada AI ini jadi mungkin bisa disebutnya adalah AI flagship killer. Oke, terbuka. Terus kita lihat di dalamnya, di sini ada tulisan Make It Real. Ini isinya dapat apa aja? Oh, dapat casing dan buku-buku manual, dan ada SIM card ejectornya. Casingnya seperti ini ya tuh. Oke, selesai. Ini HP-nya. Kita pinggirin dulu HP-nya. Kita lihat dulu dapat di sini. Oke, ini dapat casannya adalah 120 watt Super VOOC. Wah, mantap nih, ngecasnya pasti ngebut banget. Dan kabelnya nih, kita lihat kabelnya USB. Nah, ini dia. Jadi fix ya, ini kabelnya adalah USB A to USB C, bukan USB C to C. Oke, ini dia HP-nya. Wow, kelihatannya tuh, wow, mengkilat banget ya. Bagian belakangnya tuh didominasi sama, wow, yang shiny kaca nih, frame kameranya nih. Tuh ada 3 kameranya. Terus kita lihat dulu bagian samping-sampingnya nih. Wow, jadi desainnya ini dia curve ya, curve di layarnya dan juga curve di bagian belakangnya. Jadi di handlingnya tuh enak jadinya. Kita cobain dulu casingnya. Kalau dipasangin casing seperti apa? Tuh, kalau dipasangin casing jadinya seperti ini. Gue sih kurang suka ya kalau dipasangin casingnya ya. Enakan dibuka aja gitu. Cuman kalau dibuka begini karena ini adalah lapisannya itu kaca, sepertinya masih gampang banget untuk nyeplak sidik jarinya tuh. Kelihatan kan ceplakan sidik jarinya di bagian frame kameranya. Jadi ini didominasi oleh warna yang silver. Ini yang kita punya warna silver. Terus di sini ada tulisannya Realme dan di sini ada tulisannya di frame kameranya ada 50 megapiksel AI camera. Terus di bagian kanan ada tombol power sama volume. Di bagian atas nih, wah, ini sepertinya masih ada infrared blaster nih, jadinya bisa buat jadi remote TV atau remote AC juga bisa nih harusnya ya. Dan di sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada slot SIM card, USB dan speaker. Dan ini framenya metal, bahan belakangnya adalah kaca. Dan infonya ini udah terdapat IP rating ya. IP ratingnya tuh IP rating 68. Jadi ini flagship banget. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, seperti ini dia pas lagi bootingnya. Oke, jadi ini udah gue tembusin ya. Udah gue set up wizardnya. Ini tampilan utamanya. Kelihatannya sih clean ya. Terus beberapa kita lihat bloatware-nya di sini nggak terlalu banyak. Di sini ada JNT Express, Lazada, LinkedIn ya, standar lah. Tokopedia nggak banyak banget bloatware-nya. Ini clean banget kelihatannya. Terus di sini tampilannya ada kayak semacam control center di sini. Kalau kita lihat yang ini, oh dia bareng. Jadi nggak kanan kiri, nggak seperti kayak di UI lain ya. Ini kan ada kanan kiri. Kalau ini nggak langsung dia bisa di sini. Jadi notifikasi nanti ntar langsung di sini juga. Dan
Androidnya ini adalah Android 14. Kita lihat dulu Androidnya nih, Android 14 security patch-nya di bulan April 2024. Ini lumayan update ya. Nah, dari sini kita bisa lihat storage-nya yang kepake adalah 29,7 GB. Ini gue belum install apa-apa ya, masih bawaannya, dan bawaannya juga di sini clean banget, nggak banyak bloatware-nya. Jadi kalau kita lihat lagi bagian speknya, ini speknya adalah spek flagship banget. Di sini pakai Snapdragon 8S Gen 3, terus baterainya juga gede di 5500, RAM-nya ini RAM-nya 12 GB plus ada extended RAM up to 12 GB juga. Dan kameranya di sini keterangannya ya, kamera belakang 50 megapiksel terus ditambah 8 megapiksel, ini harusnya ultra wide, dan 50 megapiksel lagi adalah telefotonya. Jadi ada 3 kamera. Nah, di sini udah pasti ya, namanya HP flagship, dia udah pasti punya NFC, udah 5G, dan status flagshipnya kayak tadi udah IP rating 68 juga. Nah, sekarang gue pengen sedikit ngomentarin soal displaynya nih. Displaynya nih kece. Kita lihat tadi di bagian setting tuh bezel-bezelnya nih di atas, kanan, kiri. Wah, ini tipis ya, tipis simetris. Enggak tipis-tipis banget tapi simetris. Nah, dari displaynya ini juga udah cakep spesifikasinya, yaitu pakai AMOLED 120 Hz, terus resolusinya juga 1,5K. Nah, di sini kita bisa lihat aja langsung settingannya. Yang Realme bilang ini keunggulannya ada di bagian display, yaitu punya tingkat kecerahan yang tinggi sampai ke 6000 nits. Ini gokil sih ya, bisa sampai 6000 nits. Nah, di sini screen resolusinya dulu kita lihat ya. Di sini ada yang standar mau dijadiin 1080, itu bisa menghemat baterai, atau yang di high yang tadi yang gue bilang ya 1,5K di 1264 pixel. Terus kalau kita lihat ke bagian sini, nah di sini nih yang namanya extra brightness yang bisa up to 6000 nits harus diaktifkan di sini. Jadi kalau misalkan tuh dia nambah stepnya, nambah beberapa step. Jadi kalau misalkan kalian butuh lagi di outdoor, cahayanya terang banget, layar butuh tingkat kecerahan yang tinggi, tinggal dinyalain ini nih, tinggal dinyalain, jadi nambah stepnya, jadi bisa diterangin banget tuh, terang banget, gile. Wow, ini harus dibandingin langsung, nanti mungkin di review baru kita coba dibandingin langsung sama HP-HP flagship ya. Oke, sekarang kita disable dulu. Oke, jadi karena ini adalah unboxing, kita nggak boleh bicara terlalu banyak juga karena informasinya nih baru hanya sekedar first impression aja. Jadi langsung aja kita ke bagian kameranya. Nah, di kameranya ini kita langsung lihat ya, di sini di bagian interface utamanya nih. Kita lihat di sini di atas nih udah ada EV namanya. Ini gue suka nih sama fitur kayak gini nih. Ini bisa nurunin exposure sesuai keinginan kita. Terus ini ada apa nih yang ini? Ini namanya action mode. Jadi action mode ini buat menangkap supaya cepet. Objek yang cepet-cepet bisa didapat pakai action mode ini. Terus di sini ada interface-nya, di bagian pilihan lensa ini ada 0,6 ultra wide tuh, masuk jari gue tuh saking lebarnya tuh ultra wide-nya. Ultra wide 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, dan 4 kali. Tuh, berarti dia punya lensa telefotonya juga ya, dan support untuk motret makro nih. Kalau di zoom kayak gini langsung keluar tuh logo makronya. Nah, untuk video-videonya nih up to berapa? Nah, di sini keterangannya up to 4K 60 fps, tapi di kamera utamanya aja 1 kali dan 2 kali dan 4 kali. Dan jadi kamera utama dan kamera telefotonya ini support untuk 4K 60 fps, dan untuk ultra wide nya dia up to 4K. Oh, nggak bisa 1080 60 nggak bisa, berarti 1080 30 aja untuk kamera ultra wide nya. Sementara untuk kamera depannya nih, kamera depannya kita bisa lihat up to 4K 30 fps. Oke, di sini ada menu apa lagi? Ada street, terus ada foto, terus ada portrait. Nah, portraitnya ini ada pilihan untuk ganti-ganti depth of field-nya. Ini bisa sampai up to 1.4 aperture-nya. Terus pilihannya juga ada 1 kali dan 2 kali. 2 kali ini kayaknya lensa telefotonya, dan belok ke kanan lagi. Nah, ini ada mode-mode yang lainnya. Di sini ada night, mode pro, mode high res, pano, movie, slow mo, dan masih banyak lagi. Tapi katanya Realme tuh punya video namanya video night. Jadi kalau dalam kondisi yang gelap baru keluar AI night vision mode-nya. Jadi kayak gitu. Kita cobain nanti ya pada saat kita review. Oke, gue mau nampilin sedikit aja foto-fotonya berikut ini.
Oke, segitu aja dulu unboxing dari Realme GT 6 ini yang akan segera comeback. Realme GT is back ke Indonesia. Jadi tungguin aja videonya, gue juga mau cobain lebih lanjut HP ini, bagaimana performanya, bagaimana kameranya, dan bagaimana secara keseluruhan. Apalagi nih bagian layarnya nih yang katanya terang banget. Jadi tungguin aja video reviewnya. Dan sekian video kali ini, gue Fahmi dari Dotime. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.